Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Pemirsa, teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tetap istiqomah menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi istri yang baik di mata suami ini adalah suatu impian yang diinginkan oleh para perindu-perindu surga, para istri-istri solehah, karena ketika istri sudah dipandang baik oleh seorang suami, maka insya Allah ridhonya lah yang nanti dia akan dapatkan untuk menuju surganya. Namun apabila ketika istri gagal menjadi istri yang baik di tengah-tengah keluarganya, maka apalah artinya sebuah rumah tangga? Tentu ini sangatlah berat dan begitu susah, karena pekerjaan seorang istri ditambah lagi dituntut untuk menjadi sempurna di mata suami. Maka ini sesuatu yang tidak mudah yang harus dijalani oleh seorang istri untuk menjadi sosok perempuan yang kelak nanti membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya menuju ke surga. Maka di kesempatan ini izinkanlah kami berbagi bagaimana menjadi seorang istri yang baik, tentunya di mata Allah dan nantinya akan berefek di mata suami. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi seorang istri haruslah memiliki sifat terbuka di tengah-tengah keluarganya. Artinya menjalin komunikasi yang baik ini sangat penting, yang harus dibangun oleh seorang perempuan yang sudah kadung menjadi istri dari suami dan menjadi ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Maka keterbukaan menjadi kunci, pondasi yang pertama menjadi istri yang terbaik. Maka keterbukaan itu justru bukan dibuka oleh orang-orang lain, melainkan dia terbuka terhadap suami dan anak-anaknya. Dan ini menjadi kesalahan besar jika seorang istri lebih terbuka terhadap orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan ada sosok perempuan yang nantinya disuruh memilih pintu surga yang ia inginkan. Idza shallatil mar'atu khamsaha, ketika dia salat 5 waktu dengan terjaga. Wa shamat syahruha, dan dia mau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa hafizat farjaha, dan dia mau menjaga kehormatannya. Maka min ayyi syai'in abwabul jannah, maka pintu mana dari pintu-pintu surga yang mana yang ia kehendaki. Masya Allah. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cara yang kedua adalah lakukan pekerjaan rumah itu dengan sebaik-baik mungkin. Pekerjaan istri yang sudah banyak, jangan pernah merasa bahwa pekerjaan rumah dan segala isinya itu dijalani sendirinya. Maka ini akan membuat istri merasa tertekan. Maka saran baik dari kami, ingat bahwa Nabi Muhammad SAW juga sosok suami yang gemar membantu pekerjaan istri. Artinya apa? Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobalah menjadi seorang istri itu mengkomunikasikan, bagikan ya pekerjaan itu juga pada suami. Nah, pekerjaan istri yang ada di rumah disinkronkan dan dijobkan dan dijadwalkan
untuk juga bagi suami. Ini nanti akan menjadi kerjasama yang solid, yang akan menjadi rumah tangga, di mana pekerjaan itu bukan hanya ditumpukan pada seorang istri, melainkan kerjaan itu dikerjakan sama-sama. Ini akan menjadi tips kedua menjadi istri yang baik di mata suami dan di mata Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tips yang ketiga untuk menjadi istri yang baik ya adalah membiasakan punya jadwal berdua. Artinya apa? Sesibuk apapun pekerjaan yang dialami oleh seorang istri dan suami juga punya pekerjaan di tempat pekerjaannya, maka saran dari kami, biasakan punya waktu khusus untuk berdua. Ya, mungkin barangkali bisa malam mingguan berdua, bisa kencan berdua. Maka ini juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW di usianya yang sudah tidak muda lagi pada saat itu bersama Bunda Aisyah, maka beliau sering bermain dan bercanda, berlari-lari bahkan kepada istrinya. Ini menunjukkan apa? Sesibuk apapun pekerjaan kita, sebanyak apapun yang pekerjaan yang harus kita selesaikan, maka menjadi istri yang terbaik adalah membiasakan ada waktu spesial untuk berdua. Maka ini akan menambah keharmonisan rumah tangga, menjadi satu, menjadi saling menyayangi satu dengan yang lain. Tips yang keempat untuk menjadi istri yang baik di mata Allah dan di mata suami adalah membiasakan menyampaikan argumen ataupun pendapatnya dengan suami disampaikan dengan lemah dan lembut. Ini artinya apa? Sesuatu yang kita katakan haruslah kita pikir dulu dan kita kemas dengan baik, mulai dari pemilihan kata ataupun intonasi yang akan kita keluarkan. Maka insya Allah jika ini disampaikan kepada suami, maka ini semua pekerjaan atau semua masalah akan selesai. Jadi ketika kita ingin sesuatu, wahai para istri, sampaikan dengan kalimat-kalimat yang bijak dan pilihlah intonasi-intonasi yang baik. Walaupun suami ini pertamanya tidak mendengarkan, tapi kalimat yang bijak dan intonasi yang dipilih itu akan meresap ke dalam sanubari seorang laki-laki dan akan terus dipikirkan. Dan kebanyakan di antara para istri-istri ini menyampaikan pendapatnya ini dengan tidak baik, maka suami pun meresponnya juga tidak baik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ayo menjadi istri yang baik, sampaikan keluhannya, sampaikan keinginannya dengan intonasi dan pemilihan kata yang baik di depan para suami, di depan suami. Mudah-mudahan apa yang diinginkan untuk menjadi istri yang baik itu tercapai dan baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan tips yang kelima yang tidak kalah pentingnya adalah menjadi istri yang baik adalah menunjukkan loyalitas terbaik di depan suami. Ini juga penting. Saya rasa teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segalanya ingin diapresiasi. Seorang suami sudah lelah bekerja juga pengen diapresiasi oleh seorang istri. Begitu juga istri, mula-mulanya juga semua pekerjaan yang ada di rumah, kalau tidak ada apresiasi dari suami juga akan lama-lama akan menjadi benalu dan menjadi kekacauan dalam hatinya. Maka saran baik dari kami, menjadi istri yang baik, cobalah yang pertama apresiasi pekerjaan yang sudah diberikan oleh seorang suami. Suami sudah penat bekerja, bisa disampaikan, bisa dipijit punggungnya. Nanti lama-lama insya Allah akan muncul timbal balik. Apa yang dikerjakan oleh istri juga, apa yang istri sudah kerjakan di rumah, ketika suami melihat anak rapi, pekerjaan rumah bersih,
maka secara tidak langsung suami akan memberikan loyalitasnya juga kepada Anda, wahai istri. Maka jangan khawatir semua tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakukan dengan baik pekerjaan rumah itu karena Allah Subhanahu wa taala dan untuk mencari ridho oleh suami tercinta. Dan tidak kalah pentingnya, wahai para istri-istri yang salihah, para istri-istri yang diidamkan oleh surga, maka untuk menjadi istri yang baik, saran kami yang terakhir adalah membiasakan untuk mengajak suami untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting. Membangun rumah tangga tidak segampang membangun rumah, melainkan dibangun atas dasar keistiqomahan dan keimanan yang kuat untuk menjadi pondasi terwujudnya rumah tangga yang benar dan kokoh. Maka salah satu pondasinya, wahai para istri, yaitu biasakanlah mengajak hal-hal yang bersifat ibadah pada suami. Jangan membiarkan suami beribadah sendiri karena kita sudah menikah. Membiasakan sholat tahajud berdua, membiasakan puasa berdua jika memang mampu. Maka membiasakan hal-hal yang bersifat ibadah kepada suami ini, maka tentunya akan semakin lembut hati oleh kedua pasangan ini. Tidak ada yang mustahil jika kedua pasangan ini sudah rajin beribadah berdua, sudah melakukan amalan-amalan berdua, maka apa yang tidak mungkin? Semua yang diinginkan, baik yang belum terwujud maupun yang akan menjadi masa depannya, akan mudah dijalaninya. Karena apa? Hati seorang suami sudah dekat dengan Allah, hati istri juga sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaanlah akan dia raih, kebahagiaan dari dunia sampai ke akhirat. Maka pesan dari kami sebagai penutup, janganlah pernah menjadi istri yang tidak pernah mengajak ibadah suami. Lebih menjadi istri-istri yang tukang kompor, suka memanas-manasi suaminya dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada seorang istri yang menyampaikan kepada suami keinginannya itu, tetapi bukan tujuan utama, melainkan tujuan-tujuan yang tidak bermanfaat. Na'udzubillah min dzalik. Maka apa jadinya ketika seorang pasangan suami istri? Tentunya seorang istri memberikan support kepada suami, tetapi supportnya itu bersifat dunia. Maka yang ada hanyalah lelah, yang ada hanyalah perasaan terus dikejar oleh keinginan-keinginan yang tidak akan ada puasnya. Sudah memiliki ini, sudah memiliki ini, sudah memiliki ini. Na'udzubillah min dzalik. Sampai kapan? Tetapi keluarga yang dibangun oleh cinta dan kasih sayang, yang dibangun oleh ibadah bersama-sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan pendapat dengan baik, insya Allah keluarga-keluarga ini tentunya engkau wahai para istri menjadi idaman oleh suami Anda. Dan kelak nanti saya berdoa mudah-mudahan istri-istri yang menyaksikan tayangan ini akan menjadi penduduk-penduduk surga yang kelak akan diberikan hadiah oleh Allah, yaitu memilih pintu surga yang Ia kehendaki. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.